Raditya Dika di brainwash dosen. Kenapa wajib investasi? Dan waktu pas ketemu gue, Bang Radit pernah bilang bahwa Bang Radit itu di brainwash waktu kuliah. Jadi tentang personal finance, jadi ada mindset untuk nabung terus untuk punya yang namanya dana pensiun ini. Oh iya, jadi gue kan dulu kuliah finance. Di kuliah finance itu banyak prinsip-prinsip yang gue dapetin melalui dosen-dosen gue. Aneh banget kalau pas gue kuliah dulu, kan gue kuliah di luar ya. Itu kelasnya satu lecture sama satu apa dua tutorial. Jadi ada satu lecture gede gitu, lecture gede, gue datang, dosen yang ngajarin, sama itu ada kelas yang kecil-kecil. Nah jadi kita jarang ketemu dosennya, jadi cuma di kelas lecture itu. Tapi setiap omongan dosen gue pas gue kuliah dulu itu banyak yang nempel di gue. Salah satunya konsep opportunity cost, yang gara-gara itu gue jadi jarang nongkrong. Jadi gue tuh banyak ke brainwash sama dosen-dosen gue di sana. Konsep group think dari kelas perilaku organisasi, yang kalau tim lo kerjaannya cuman bilang bagus doang, itu artinya ada yang tidak beres di tim. Itu nempel sampai hari ini, gue aplikasikan ke kantor gue. Jadi orang harus ngekritik terus terhadap apa yang gue lakuin. Termasuk salah satunya adalah konsep future value of money tadi gitu, bahwa semakin lama tergerus inflasi, apa yang kita taruh di investment itu bisa berlipat ganda di masa depan. Ya lumayan sih, termasuk salah satunya itu yang gue ke brainwash. Kapan Bang Radit sadar bahwa uang ini bisa jadi alat untuk kebebasan dengan tadi punya future value tadi gitu loh. Dengan konsepnya kan belajar bahwa uang di masa sekarang ini lebih berharga sebenarnya kan dibanding Iya. Kapan Bang Radit sadar bahwa oh ini uang tuh bisa buat freedom loh gitu? Kapan untuk jadi freedom ya? Mengaitkan uang ke freedom itu terus terang udah cukup jauh perjalanannya di hidup gua. Jadi untuk sampai gue ngaitin bahwa gue perlu punya dana pensiun untuk bisa bebas, itu agak jauh tuh dari gue kuliah. Tapi dikit-dikit udah kena tuh bahwa kalau gue nggak invest gue rugi. Jadi pegangan itu dulu. Kalau gue nggak invest gue rugi. Oke, berarti gue harus belajar investasi. Dari situ pelan-pelan tuh bahwa investasi itu buat apa, alokasinya kemana. Baru akhirnya ketemu bahwa untuk bisa mendapatkan kebebasan di masa tua nanti kita harus punya dana pensiun. Jadi cukup panjang. Kalau pertanyaan lo kapan? Mungkin tepat sebelum gue ngeluarin buku kali ya, umur 21 itu kali ya. Umur 21 udah iya, mulai. Iya, bahwa gue harus punya dana pensiun itu tuh di umur segitu tuh. Gue tuanya susah itu di umur segitu. Oke.